Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Muiz. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah yaitu jenis-jenis teknik dan aspek evaluasi pembelajaran. Langsung saja poin yang pertama yaitu Jenis-jenis evaluasi diagnostik, terus yang kedua evaluasi selektif, yang ketiga evaluasi penempatan, yang keempat evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Oke, next. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang memiliki penekanan khusus pada penyembuhan ketika ada kesulitan belajar siswa yang tidak pernah terpecahkan oleh formula perbaikan yang biasanya ditawar dalam bentuk evaluasi formatif oleh guru. Terus selanjutnya, next, evaluasi penempatan. Yang kedua yaitu evaluasi penempatan. Jadi dalam PowerPoint saya itu evaluasi penempatan itu adalah sebuah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program tersebut. Next, yang ketiga yaitu penilaian sumatif. Untuk sumatif sendiri adalah penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan data atau memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau informasi pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Next, penilaian atau evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif itu di sini adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa tersebut selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian ini akan memberikan timbal balik atau umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Tujuan penilaian ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan saja, bukan hanya untuk meningkatkan tingkat kemampuan siswa saja, bukan. Selain itu, penilaian formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan menggunakan informasi tersebut, guna untuk memperbaiki, mengubah, dan memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Oke, next, yang kelima, yang kelima, yaitu evaluasi selektif. Jadi ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat dan juga sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Itu untuk yang jenis-jenis evaluasi. Next, selanjutnya yaitu teknik evaluasi pembelajaran. Jadi teknik di sini adalah, atau teknik sendiri adalah sebuah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar, sedangkan yang dimaksud evaluasi sendiri adalah
hasil belajar, cara yang digunakan oleh guru dalam mengevaluasi proses hasil belajar mengajar. Di dalam PowerPoint saya itu ada beberapa teknik ya, yaitu teknik tes. Secara harfiah kata tes itu berasal dari Perancis ya, dari bahasa Perancis. Jadi bahasa kuno. Kemudian testum dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya dengan menggunakan alat yang berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya terhitung sangatlah tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes. Ujian atau percobaan kalau Indonesianya. Dalam bahasa Arab itu biasanya ditulis dengan imtihanun. Imtihanun yang artinya tes. Tes di sini ada beberapa tes. Yang pertama yaitu tes diagnostik ya. Tes diagnostik. Yaitu tes yang digunakan untuk menggali atau mencari kelemahan atau problem yang dihadapi oleh siswa, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar, entah itu kelemahan dari fisik atau apa itu. Tes diagnostik biasanya dilakukan dengan cara lisan, dan juga ada yang dengan cara tertulis, ujian tulis atau tes tulis, perbuatan, dan kombinasi dari ketiganya tersebut. Berdasarkan nama tes tersebut, diagnos sama dengan atau artinya pemeriksaan, maka jika hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa tingkat penguasaan siswa itu sedang diperiksa, itu termasuk rendah, maka harus diberi bimbingan secara khusus agar mereka dapat memperbaiki tingkat penguasaannya terhadap mata pelajaran tertentu. Oke, next selanjutnya yaitu tes bakat. Jadi siswa itu pasti ada yang punya bakat. Tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Jadi mencari bakat siswa, kemampuan siswa itu merupakan tes bakat. Tes bakat biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial. Jadi bakat itu dicari bakat yang berpotensi lah. Maksudnya berpotensi itu sing iso ngenek. Selanjutnya itu tes prestasi belajar. Yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang dari mata pelajaran yang diberikan, sehingga dengan adanya tes itu, hasil belajar ini guru bisa mengetahui apakah pelajaran yang sudah diberikan itu sesuai, apakah pelajaran itu mencapai tujuan yang ditentukan. Itu adanya tes prestasi belajarnya. Oke, selanjutnya itu poin yang ketiga, yaitu aspek evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi itu kan penilaian. Sebelum melakukan evaluasi atau penilaian, kita hendaknya itu terlebih dahulu mengetahui apa yang harus kita nilai. Penilaian sendiri memiliki makna segala upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dan juga telah tercapai. Dengan kata lain, evaluasi atau penilaian itu memiliki fungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar dari siswa tersebut.
Adapun aspek-aspek itu ada beberapa ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Jadi ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali, mengingat, memanggil kembali tentang adanya konsep, prinsip, fakta, ide, dan juga rumus-rumus, istilah, nama dengan pengetahuan. Siswa itu dituntut untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, dan juga fakta, istilah, dan sebagainya, tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Itu yang ranah kognitif yang pengetahuan. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk pemahaman, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain. Jadi kalau di pondok itu ilmu barokah, jadi paham betul akan semua mata pelajaran yang sudah dipelajari. Yang ketiga yaitu penerapan atau aplikasi, bisa mengaplikasikan. Kemampuan yang menuntut untuk menggunakan ide-ide umum, ide-ide umum, tata cara ataupun metode. Jadi banyak metode-metode itu yang bisa diterapkan oleh peserta didik baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan juga prinsip dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Aplikasi atau penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang yang tadi itu pemahaman. Itu. Selanjutnya yaitu analisis. Yang keempat yaitu analisis, yaitu kemampuan untuk menuntut menguraikan sesuatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Itu yang analisis. Jadi menganalisis, menguraikan sesuatu keadaan apa itu. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu sintesis. Sintesis itu unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam untuk bagian menyeluruh. Itu sintesis, sedikit. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi sendiri kan penilaian, yaitu kemampuan untuk menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Hal penting dalam evaluasi adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mengembangkan kriterianya sendiri atau patokan untuk mengevaluasi hal-hal atau sesuatu. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.